Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus dari kelas A21. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah media, pengembangan media dan bahan ajar PAI. Baik, di dalam video pembelajaran saya kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Moralitas dalam Islam, yaitu panduan hidup bermakna. Di mana di dalam presentasi ini, video ini yaitu membahas tentang moralitas dalam Islam, menjelajahi definisi, sumber, prinsip, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan mempelajari bagaimana moralitas Islami menjadi pedoman bagi kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Berikutnya definisi moralitas dalam Islam. Yang pertama, etika dan akhlak. Jadi moralitas dalam Islam merujuk pada etika dan akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah pedoman perilaku yang menekankan kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Berikutnya yaitu menjadi manusia seutuhnya, yang mana moralitas Islam mendorong kita untuk menjadi manusia seutuhnya dengan perilaku yang baik, hati yang bersih, dan pikiran yang jernih. Kemudian sumber moralitas dalam Islam. Sumber moralitas dalam Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber utama moralitas Islam, mengandung berbagai ayat yang membahas tentang kebaikan, kejujuran, gitu, dan perilaku yang terpuji. Kemudian hadis, yang mana hadis ini merupakan sabda Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi memberikan contoh nyata dan penjelasan tentang moralitas dalam berbagai aspek kehidupan. Berikutnya ijtihad. Ijtihad para ulama membantu memahami kita dalam konteks zaman dan budaya yang terus berkembang. Jadi ketika kita mau menjadi manusia yang mempunyai moral, maka pelajarilah 3 sumber ini: Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Ijtihad dari para ulama, yaitu para kiai. Berikutnya prinsip-prinsip moral dalam Islam. Yang pertama, yang paling utama yaitu adalah tauhid. Tauhid itu adalah keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menjadi landasan moralitas Islam. Yang kedua, keadilan. Keadilan itu menjalankan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi bersikap adil walaupun terhadap orang lain. Jangan sampai terhadap orang lain kita berbuat semena-mena, tapi terhadap diri sendiri ya kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga, kasih sayang. Kasih sayang yaitu memupuk kasih sayang dan empati terhadap semua makhluk hidup, terutama sesama manusia. Jadi dengan kita menebarkan kasih sayang, kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka itulah moral Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang paling baik yaitu dia menebarkan kasih sayang. Sebagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semua alam semesta, baik untuk orang Islam itu sendiri maupun untuk ya orang juga non Islam. Orang non Islam juga perlu kita kasih sayang, karena termasuk salah satu amal ma'ruf nahi mungkar ya dengan menebarkan kasih sayang. Mungkin kita contohnya
berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang itu sebetulnya dia belum Islam, tapi karena melihat akhlak kita yang baik, melihat perilaku kita yang baik, akhirnya dia ter apa hatinya tergugah sehingga dia bisa memeluk agama Islam. Karena ya itu tadi, dia mempunyai moral yang bagus, dia bisa memberikan kasih sayang. Yang keempat yaitu kejujuran. Itu menjadi pribadi yang jujur, perkataan, perbuatan jujur, yaitu menghindari kebohongan, tidak berpura-pura, itu namanya jujur. Karena orang jujur itu akan selalu disenangi oleh orang lain. Siapa yang tidak senang terhadap orang yang jujur? Kita mempunyai teman yang jujur, ya, sesama mahasiswa jujur, senang kita. Dosen mempunyai kerabat sama dosennya yang jujur, ya tentunya akan saling senang karena kejujuran itu. Berikutnya, implementasi moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan sosial, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan sesama, menghormati hak dan kewajiban masing-masing, dan menghindari perselisihan. Yang kedua, sikap terpuji, yaitu menerapkan akhlak terpuji seperti kesabaran, rendah hati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, etika bisnis, yaitu berbisnis dengan jujur dan adil, tidak melakukan penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen. Lagi zaman sekarang, ketika orang berbisnis banyak melakukan bisnis-bisnis yang tidak terpuji, makanya kita hindari. Karena kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari yang namanya bisnis, ya kan. Dalam mencari rizki dari Allah, tentunya ada cara-cara yang harus kita kerjakan. Ya, kalau berbisnis, ya maksudnya dengan berbisnis yang baik, dengan menerapkan jujur dan adil, tidak menipu, ya kan, tidak korupsi, tidak berbohong. Berikutnya, kelestarian lingkungan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan baik, perbuatan-perbuatan yang baik terhadap lingkungan. Nah, kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga pada kita. Berikutnya, tantangan menjaga moralitas dalam era modern. Yang pertama, influensi budaya populer. Jadi moralitas dalam media dan budaya populer terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Islami, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi, zaman yang akan datang akan lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Tentunya ketika keduniaan, ya tentunya pasti lebih maju, lebih modern. Tapi kalau untuk nilai-nilai Islam, semakin berkembang zaman juga semakin nilai-nilai Islam semakin mengalami kemunduran. Berikutnya, yang kedua, teknologi digital. Akses mudah ke informasi dan komunikasi dapat menimbulkan perilaku tidak bertanggung jawab. Ya, lagi sekarang banyak berita-berita bohong, hoax. Nah, itu akibat dari orang yang tidak bermoral dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, individualisme. Itu tren individualisme dapat memicu egoisme dan melupakan tanggung jawab sosial. Kita perlu pahami bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari orang lain. Jadi kita harus saling bantu membantu, ya jangan sampai kita menjadi yang termasuk individualisme, itu mementingkan diri sendiri. Berikutnya, pentingnya mempelajari dan mengamalkan moralitas Islami. Jadi moralitas Islam bukan hanya sekumpulan aturan, tapi panduan hidup yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Mempelajari dan mengamalkan moralitas Islam penting untuk membangun pribadi yang lebih baik dan bermanfaat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi yang perlu ditekankan di sini, ya marilah saya mengajak, marilah kepada kita semua
baik itu diri saya sendiri maupun yang menyaksikan video ini. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri. Ya, semakin zaman berkembang, zaman semakin berkembang, ya walaupun sudah sabdanya Nabi sudah ditentukan bahwasanya akhlak akan semakin jelek, kita berusaha zaman semakin berkembang, tapi diri kita, moral kita, akhlak kita akan semakin baik dengan banyak belajar, dengan banyak belajar, tentunya belajar yang baik. Terima kasih. Itu adalah sedikit video yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.